Assalamualaikum. Di sini kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai evaluasi dan proses pembelajaran matematika di sekolah dasar. Sebelum melanjut ke pembahasan, kenali yuk masing-masing dari kelompok kami. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi pendidikan, yaitu proses yang sistematis dalam mengukur tingkat kemajuan yang dicapai oleh siswa, baik ditinjau dari norma tujuan maupun dari norma kelompok, dan menentukan apakah siswa mengalami kemajuan yang memuaskan ke arah pencapai tujuan pengajaran yang diharapkan. Selanjutnya, evaluasi hasil belajar adalah keseluruhan kegiatan pengukuran, pengolahan penafsiran, dan pertimbangan untuk membuat keputusan tentang tingkat hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, fungsi dari evaluasi hasil pembelajaran, yaitu untuk menilai hasil belajar siswa dan sebagai umpan balik proses pembelajaran. Selanjutnya, tujuan evaluasi pembelajaran adalah yaitu untuk mengetahui kadar pemahaman peserta didik, kemudian untuk mengetahui tingkat perubahan perilaku peserta didik, kemudian yang ketiga untuk mengetahui siapa di antara peserta didik yang cerdas dan yang lemah. Di dalam evaluasi terdapat dua istilah yang sama, yaitu yang pertama penilaian. Penilaian adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengukur prestasi belajar siswa sebagai hasil dari suatu program instruksional. Yang kedua yaitu pengukuran. Pengukuran adalah berkenaan dengan pengumpulan data deskriptif tentang produk siswa atau tingkah laku siswa. Dari hubungannya dengan standar prestasi, evaluasi yang menunjukkan pada teknik-teknik pengukuran, baik dalam penilaian siswa maupun terhadap proses instruksional menyeluruh, yang meliputi urutan instruksional atau perencanaan, penyampaian, dan tindak lanjut. Jadi evaluasi mencakup dua kegiatan, yaitu pengukuran dan penilaian. Evaluasi adalah kegiatan atau proses untuk menilai sesuatu. Untuk dapat menentukan nilai dari sesuatu yang dinilai, dilakukanlah pengukuran, dan wujud dari pengukuran itu adalah pengujian. Hasil belajar peserta didik juga diklasifikasikan ke dalam 3 ranah. Yang pertama, domain kognitif, yang kedua, domain afektif, dan yang ketiga, domain fisikomotor. Teknik evaluasi. Evaluasi mempunyai beberapa teknik yang berusaha mencari solusi lebih baik dalam mengejar keberhasilan belajar. Pada dasarnya, evaluasi itu dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu 1. Teknik non-stem. Maksudnya adalah penilaian atau evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan dengan tanpa menguji peserta didik, melainkan dengan cara A. Skala bertingkat. Yang dimaksud dengan skala bertingkat atau rating skala adalah tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan anak didik berdasarkan tingkat tertinggi rendahnya penguasaan dan penghayatan pembelajaran yang telah diberikan. B. Daftar cocok. Maksudnya adalah suatu tes yang berbentuk daftar pertanyaan yang akan dijawab dengan membubuhkan tanda cocok pada kolom yang telah disediakan. C. Wawancara. Maksudnya adalah semua proses tanya jawab lisan di mana 2 orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Yang satu dapat melihat muka yang lain, mendengar dengan telinganya sendiri suaranya. D. Daftar angket adalah bentuk tes yang berupa daftar pertanyaan yang akan diajukan responden, baik berupa keadaan, diri, pengalaman, pengetahuan, sikap, dan pendapat. E. Pengamatan observasi. Teknik evaluasi yang dilakukan dengan cara meneliti secara cermat dan sistematis
menggunakan alat-alat indera yang dapat dilakukan terhadap aspek tingkah laku siswa. Maka pengamatan memiliki sifat kelebihan dari aspek non-tes lainnya. F. Riwayat hidup. Suatu teknik non-tes menggunakan data pribadi seorang sebagai bahan informasi penelitian. Riwayat hidup juga harus subjektif, evaluatif, akan menarik kesimpulan, kepribadian, kebiasaan, sikap dari objek yang akan dinilai. Teknik tes adalah satu cara untuk mengadakan penilaian yang berbentuk suatu tugas atau merangkai tugas yang harus dikerjakan oleh anak didik atau sekelompok anak sehingga menghasilkan suatu nilai. Di sini saya membahaskan tentang subjektif yang memungkinkan timbulnya variasi dan jawaban sifat subjektif dalam tes uraian, tidak hanya kreatif dalam isi jawaban siswa, melainkan juga bisa muncul dalam proses pemeriksaan jawaban umur. Subjektif aktivitas dalam penyegoran tes uraian lebih besar kemungkinan daripada tes objektif. Tes uraian biasanya digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif yang relatif tinggi dan kompleks gitu. Tes uraian jarang digunakan untuk mengungkap hal-hal yang virtual karena hal itu akan lebih efektif diungkapkan dengan tes objektif. Hal-hal yang lain perlu digunakan dalam penggunaan tes uraian adalah segi kreativitas. Tes uraian biasanya digunakan jika jumlah pasti terlalu banyak. Tes uraian terhadap taste berjumlah banyak akan sangat merepotkan bagi penguji. Maksudnya merepotkan bagi tes subjektif. Tes ini sering pula diartikan sebagai tes esai, yaitu tes hasil belajar yang terdiri dari suatu pertanyaan atau suruhan yang menghendaki jawaban yang bersifat uraian dan penjelasan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tes objektif. Maksudnya adalah tes yang dalam pemeriksaannya dapat dilakukan secara objektif. Hal ini memang dimaksud untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari tes bentuk esai. Dalam penggunaan tes objektif ini, jumlah soal yang diajukan jauh lebih banyak daripada tes esai. Tes objektif disebut juga dengan istilah short answer test atau tes, yang terdiri dari item-item yang dapat dijawab dengan cara memilih antara alternatif jawaban yang dianggap benar paling benar. Sekian, terima kasih. Baik, itulah penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.